Halo guys, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Perkembangan kasus Vina Cirebon masih menyisakan misteri atau belum ada titik temu siapa sebenarnya pelaku pembunuhan itu karena para advokat lalu mengambil posisi untuk saling menyerang satu sama lain sehingga keluar dari fokus utama pengungkapan kasus ini, yaitu mencari pelaku pembunuhan yang sesungguhnya itu siapa. Yang lebih lucunya lagi, si Ibtu Rudiana tidak pernah mau muncul di publik untuk membantu pihak-pihak yang sedang berupaya untuk mengusut tuntas kasus ini secara terang benderang. Dia malah tiba-tiba muncul dengan menyewa atau memberikan kuasa kepada advokat-advokat oportunis seperti Pitra, Elsa Sarif, dan kawan-kawan. Nah, menurut saya ini agak aneh gitu, tidak seperti ayah kandung pada umumnya. Ya wajar kalau publik menduga jangan-jangan si Rudiana ini bukan merupakan orang tua kandung dari si Eki. Sedikit informasi bagi kita bahwa kalau kita baca berita tentang itu Rudiana itu kan dia sudah dilaporkan tuh oleh 7 terpidana atas dugaan penyiksaan. Jadi dia diduga melakukan penyiksaan terhadap 7 terpidana itu pada tahun 2016. Ada beberapa berita yang memberikan judul Ibtu Rudiana melakukan penganiayaan. Sebenarnya kata penyiksaan dan penganiayaan itu merupakan dua terminologi yang sedikit berbeda dalam perspektif hukum pidana. Kalau penganiayaan biasanya dilakukan oleh seorang warga sipil terhadap warga sipil lainnya dalam konteks adanya relasi kuasa. Sementara penyiksaan itu biasanya dilakukan oleh aparat negara, baik itu aparat militer maupun aparat sipil terhadap masyarakat biasa atau masyarakat sipil. Kalau kita lihat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang lama itu diatur dalam pasal 422. Ancamannya 4 tahun. Sementara di dalam KUH pidana yang baru yang nanti berlaku 2 tahun lagi itu diatur dalam pasal 529 dan 530. Di sana di judulnya itu di bagian kedua itu diberikan judul tindak pidana paksaan dan tindak pidana penyiksaan. Artinya bahwa penelitian membuktikan ketika ada penyiksaan pasti didahului oleh adanya paksaan. Nah, makanya lebih tepat sebenarnya adalah Ibtu Rudiana karena dia adalah seorang aparat negara, maka kata yang tepat adalah dia diduga melakukan penyiksaan, bukan penganiayaan. Seperti itu. Nah, kalau rumusan pasal 540 530 itu ada sedikit perbedaan dengan pasal 422 dalam KUH pidana yang lama. Yang lama itu tadi ancamannya cuma 4 tahun. Kalau yang 530 KUH pidana yang baru itu ancamannya paling lama 7 tahun. Unsur-unsurnya sama seperti melakukan intimidasi, paksaan terhadap seseorang supaya bisa mengakui suatu perbuatan pidana yang sesungguhnya dia tidak melakukan itu, tetapi dipaksa, diintimidasi, melakukan kekerasan supaya dia mengakui bahwa dia telah melakukan suatu perbuatan pidana. Nah, seperti itu rumusannya, jadi jangan sampai terkecoh ya guys, bahwa penganiayaan dan penyiksaan itu dua terminologi yang berbeda dalam konteks hukum pidana. Bagi netizen, kita tetap kawal supaya kalau ternyata memang terbukti itu Rudiana melakukan penyiksaan, maka wajib dia dihukum seberat-beratnya. Oke guys, tetap kawal karena no viral, no justice.